Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Ikhwanu fillah rahimakumullah. Di dalam pertemuan kita kali ini insyaallah kita akan melanjutkan beberapa hal yang masih tersisa ya dalam masalah hal-hal misal yang keluar daripada ma'unatus sanah. Dalam pembahasan sebelumnya pernah kita ulas pembahasan mengenai masalah modal yang dikecualikan dan juga permasalahan mengenai masalah alat-alat atau wasilah atau hal-hal yang digunakan untuk pekerjaan atau amal itu pun dikecualikan daripada ma'unatus sanah. Artinya keluar daripada ma'unatus sanah ya, bukan dikecualikan, artinya keluar daripada ma'unatus sanah. Ini tidak dikatakan ma'unatus sanah. Yang selanjutnya adalah peningkatan harga daripada modal yang kebanyakan ini misalnya dari modalnya dari kain atau baju ya atau barang-barang. Yang selanjutnya adalah uang yang dikumpulkan ya untuk kebutuhan yang telah melewati waktu sesana atau waktu awal tahun ya, awal tahun khumus. Gitu yang pernah disebutkan sebelumnya secara panjang lebar. Yang selanjutnya pembahasan yang insya Allah sekarang kita akan membahas mengenai masalah hutang di sini, yang dimana dalam masalah ini yang tidak yang keluar daripada ma'unatus sanah. Jadi ketika misalnya dalam masalah hutang ini misalnya seseorang memberikan hutang kepada pihak kedua ini berhutang kepada pihak pertama yang memberikan hutang, di mana uangnya tersebut yang diberikan itu belum dikeluarkan humus. Ya. Uang ini kalau misalnya sudah dikeluarkan humus itu beda hal. Kalau uang yang sudah dikeluarkan humus itu beda hal, tapi uangnya itu adalah uang yang belum dikeluarkan humus. Maka ketika diberikan hutang kepada pihak kedua, ya kan? Ketika misalnya sudah mampu untuk dikembalikan uangnya kepada pihak pertama yang memberikan hutang tersebut, maka wajib bagi orang yang memberikan hutang ketika sudah mendapatkan uang dari uang yang diberikannya, yakni uang yang diberikan hutang tersebut, dia telah mendapatkannya kembaliannya, maka uang tersebut harus dikeluarkan humusnya. Kecuali kalau misalnya uang yang diberikan hutang itu memang dari uang yang misalnya tidak muta'alaq bi humus, misalnya dari uang waris atau uang hadiah, dan itu maka tidak dikeluarkan humus. Dan yang selainnya itu ada beberapa kondisi yang berbeda hal. Contohnya misalnya kondisi seorang pekerja ya. Seorang pekerja misalnya ketika ketika misalnya dia mendapatkan dari pemerintah misalnya ya, pekerja pegawai pemerintahan, belum diberikan baginya gajinya dari beberapa bulan atau tahun sebelumnya ya, belum diberikan gajinya. Nah, ketika diberikan gajinya dan diterima gajinya oleh para pegawai tersebut, maka itu masuk di dalam keuntungan di tahun itu, di tahun penerimaan atau tahun istilam, bukan masuk di dalam keuntungan di tahun-tahun sebelumnya. Maksudnya apa? Maksudnya gini, ini seorang ibaratnya pegawai beberapa tahun belum diberikan gajinya, ketika tahun ketiga misalnya diberikan gajinya, ya kan? Maka tahun ketiga tersebut kan sebelumnya kan jadi hutang ya, hutang pemerintah kepada pegawai tersebut. Ketika diberikan, maka di tahun tersebut maka ini tidak dijadikan sebagai ibaratnya uang yang harus dihumusi ketika dia mendapatkannya. Tidak. Seperti pembahasan yang pertama. Kalau pembahasan yang pertama, ketika misalnya dia sudah mendapatkan uangnya karena dia itu yang memberikan hutang, ketika dia uangnya kembali kepadanya, maka dia segera harus dikeluarkan humusnya. Tapi ini tidak. Ini
masuk ke dalam keuntungan tahun istilam atau keuntungan tahun penerimaan. Artinya ketika seorang pegawai itu mendapatkan uang daripada pemerintah, karena pemerintah itu berarti berhutang kepada pegawai tersebut ya. Nah, uang tersebut tidak wajib dikeluarkan segera, tetapi kenapa? Tetapi masuk dalam untung waktu istilam, artinya waktu tahun istilam atau waktu tahun penerimaan. Artinya apa? Keuntungan tersebut itu ketika sudah dipakai dalam tahun tersebut dan masih ada sisa, maka dari sisa tersebut harus dikeluarkan khumus. Gitu. Jadi beda masalahnya, masalah yang pertama sama masalah yang kedua. Begitu pula misalnya ada sebuah permisalan, misalnya tahun humusnya dia ya, tahun humusnya dia itu tahun ke-12 bulan Masehi, nggak apa-apa, bulan Masehi baru kemari, itu tidak menjadi masalah dalam masalah tahun humus. Dia mendapatkan gaji 5 hari ya, kan gaji itu per bulan. 5 hari sebelum tahun humus misalnya. Maka ketika 5 hari tahun mendapat gaji tersebut, sebelum dia pakai dalam 5 hari tersebut sampai kena waktu tahun humus, maka harus dikeluarkan humus dari sisanya, gitu, dari sisa waktu tersebut. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya kita akan bahas mengenai masalah bagaimana cara menghitung humus bagi pegawai. Cara singkatnya lah bahwa pegawai itu dihitung humusnya itu ketika waktu awal penerimaan gaji daripada dia bekerja. Misalnya tahu bulan pertama awalnya, misalnya akhir daripada bulan pertama, misalnya itu menjadi tahun humusnya dia. Nah, pernah disebutkan sebelumnya bahwa ketika seseorang itu memberikan hutang kepada pihak kedua dan uangnya tersebut dari uang yang wajib dikeluarkan humusnya, maka ketika kembali kepada si pemberi hutang tersebut harus dikeluarkan humusnya di dalam masalah ini. Nah, begitu pula ada sebuah kasus, misalnya seorang pegawai bank yang dimana secara lazimnya dia harus menyimpan menyimpan modal di dalam bank tersebut. Dia pegawai bank tapi ada ketentuan khusus dalam bank, itu harus dia menyimpan modal di dalam bank tersebut dan dia mendapatkan juga untung di dalam bank tersebut. Ini dia mendapatkan untung dalam bank tersebut. Maka dalam masalah ini walaupun secara ijbar, secara terpaksa untuk mendapatkan masuk di dalam permodalan di dalam bank tersebut, karena dia sebagai seorang karyawan, salah satu ketentuannya harus bermodal juga di dalam bank tersebut misalnya, maka yang harus dilakukan, kalau misalnya uang yang disimpan tersebut dari uang yang harus dikenakan humus, maka harus dikenakan humus ketika sudah bisa diambil uang tersebut. Kalau bunganya atau keuntungannya itu beda lagi, itu tentunya harus dikenakan humus dari sisa. Tetapi kalau uang modalnya itu pun harus dikenakan humus kalau dari uang yang harus dikenakan humus. Tapi kalau dari uang hadiah dia masukkan, maka tidak wajib dikenakan humus. Yang selanjutnya adalah masalah emas ya. Emas, kalau misalnya emas yang berupa emas yang berupa yang dihasilkan daripada keuntungan jual beli ya, keuntungan daripada jual beli ya, atau keuntungan daripada perdagangan, maka itu pun dikenakan humus di dalam masalah ini daripada emas tersebut. Kalau emas perhiasan, kalau itu diberikan kepada sang istri ya, misalnya itu tidak dikenakan humus. Tetapi kalau misalnya itu lebih daripada kebutuhan dirinya atau kebutuhan atau sya'niyahnya, maka itu yang lebihnya itu dikenakan humus di dalam masalah ini. Dan yang selanjutnya itu adalah gaji daripada pensiun ya. Gaji daripada pensiun itu baik gaji daripada pensiun itu masuk dalam wilayah gaji, itu terkena humus juga dari sisanya tentunya. Jadi sama hukumnya sehukum gaji karyawan. Jadi ketika dia mendapatkan pensiunan ya, gaji pensiunan, itu ketika ada sisa daripada pensiun tersebut dalam akhir tahun, maka itu harus dikenakan humusnya. Ada satu masalah lain, masalah kain kafan. Misalnya seseorang membeli kain kafan sebagai mustahab ya, membeli kain kafan untuk persiapan di hari kemudian.
Kalau misalnya itu dibeli daripada uang yang tidak dikenakan yang tidak terkena humus, misal dari uang hadiah, maka itu tidak dikenai humus. Tetapi ketika misalnya dia uangnya daripada uang hasil gaji ataupun perdagangan atau untung daripada dagang, memberikan kafan baik untuk dirinya di masa depan, tetap dia harus kenakan humus. Kalau terkena waktu humus, itu sebelum meninggalnya itu tetap harus dikena humus dalam masalah ini. Jadi walaupun ini masalah kafan terkena humus dalam masalah ini. Insya Allah dalam pembahasan selanjutnya, pembahasan masalah ini sudah selesai. Ini pembahasan yang misal-misal yang keluar daripada masalah ma'unatus sana. Dan pembahasan selanjutnya insya Allah kita akan membahas mengenai masalah misal-misal yang masuk di dalam ma'unatus sana. Jadi misal-misal yang bisa dikatakan ma'unatus sana. Apa saja misal-misal yang bisa dikenakan atau dikatakan sebagai ma'unatus sana, insya Allah dalam pelajaran dan pertemuan selanjutnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.